Kapor, apa lagi siap dilaksanakan? Laksanakan. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya dan BPD juga tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kepala Desa Rajadatu, Kebes Kendal, secara geografis kami berada di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah kami terdiri dari 832 hektar kurang lebih. Untuk sawah kurang lebih 114 hektar. Untuk ladang 647 hektar. Penduduk kami berjumlah kurang lebih 4.740, terdiri dari laki-laki 2.356 jiwa, perempuan 2.358 jiwa. Fasilitas yang kami miliki di Desa Rajadatu di bidang pendidikan ada PAUD, sekolah dasar, MI, SLTP, SLTA, universitas, dan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasan Al-Kausar 561. Yayasan ini terletak di Desa Rajadatu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Merupakan yayasan yang berfokus di sosial, keagamaan, dan pendidikan. Salah satu daripada pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan yang ada di kami yaitu adalah Quranic Science Boarding School, meliputi SMP dan SMA, yang merupakan itu bentuk pesantren, dan juga untuk mahasantri itu adalah Kuliatul Madinah Islamiyah yang diperuntukkan untuk mahasiswa santri itu jenjang setelah aliyah. Di bidang keagamaan kami mempunyai DKM dan diniyah sebanyak 16 DKM dan diniyah. Kamaritos, wajib, sunat, makruh, wenang, jaiz. Kami kebetulan sebagai MUI Desa Rajadatu sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Taufik yang ada di wilayah Desa Rajadatu mengucapkan kepada semua warga masyarakat, yuk anak-anak kita supaya mencari ilmu di tiap-tiap pendidikan di mana saja. Mudah-mudahan Desa Rajadatu menjadi tempatnya ilmu, lembahnya ilmu untuk anak-anak kita ke depan. Mudah-mudahan Desa Rajadatu selalu maju. Fasilitas kesehatan ada posyandu, polides, puskes, dan 1 mobil ambulans.
Perkenalkan, nama saya Lis Indra Pernanti Sunaria, saya bidan desa di Desa Raja Datu. Kebetulan saya dinas di desa ini sudah kurang lebih sekitar 22 tahun. Untuk kegiatan di desa ini ada kegiatan posyandu yang berjumlah 10 posyandu sesuai dengan jumlah dusun yang ada di Desa Raja Datu. Kemudian kita juga punya Kampung KB ada di Dusun Mekarjaya. Untuk kegiatan yang lain misalnya seperti penanganan stunting, alhamdulillah dukungan dari pihak desa sangat besar sekali. Untuk kegiatan penanggulangan stunting kita punya ada pemberian PMT yang berasal dari dana desa. Kemudian untuk rujukan kegawat daruratan pada ibu hamil kita punya ambulan desa yang siaga 24 jam, termasuk juga supirnya sudah ada siaga 24 jam. Kemudian untuk fasilitas yang lain untuk kesehatan, di bidang kesehatan di Desa Raja Datu itu ada Pustu atau Puskesmas Pembantu, juga Polindes, yaitu Pondok Besalin Desa. Bidang pertanian kami akan mengembangkan di tanaman alpukat, duren, pisang, dan sejenisnya. Di bidang peternakan ayam pedaging, ayam petelur, domba, sapi. Di bidang perikanan ada ikan mujair, ikan mas, ikan gurame. Kami mempunyai badan usaha milik desa, namanya BUMDes Santana Desa Raja Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Iskandar, Direktur BUMDes Santana Raja Datu, yang alhamdulillah BUMDesnya pada saat ini berjalan cukup baik dengan beberapa unit usaha, diantaranya unit usaha pertanian, peternakan, unit fotokopi, unit pengelolaan air bersih, unit wisata pemancingan, dan beberapa unit lain, diantaranya jasa pembayaran yang di tempat kami berdiri. Ke depan, mungkin mudah-mudahan BUMDes kita akan lebih baik agar bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Untuk mewujudkan One Village One Company, BUMDes juga perlu dukungan dari berbagai pihak, juga perlu kerjasama secara komprehensif agar tujuannya bisa tercapai. Di Desa Raja Datu banyak UMKM yang sedang kita jalankan. Salah satunya adalah pabrik sotong, kerajinan anyam-anyaman, salah satunya adalah PPT, dan kerajinan angklung, kemudian keripik, sale, dan keripik kaca. Di bidang konveksi ada batik dan pembuatan kaos dan kolor. Di dalam budaya kita Raja Datu mempunyai padepokan pencaksilat dan kesenian angklung. itu diaktifkan lagi gitu. Kalau awalnya sih ini meneruskan kesepuhan gitu,
aki lah, kalau di Sunda aki gitu. Itu pada tahun 1980 gitu kan ya. Dikarenakan mungkin aki udah almarhum jadi nonaktif, yang kemudian diaktifkan lagi pada tahun 2015 sampai saat ini. Desa Raja Datu mempunyai 10 kewilayahan atau kedusunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijad Nurjaman SPDI. Saya Kepala Wilayah Kampung Garunggang, Desa Raja Datu. Sedikit memaparkan tentang Kampung Garunggang, di mana Kampung Garunggang terdiri dari 5 ke-RT-an. Dan alhamdulillah Kampung Garunggang bagi Desa Raja Datu merupakan salah satu ikonik kota pendidikan, di mana ada 2 pesantren dan ada Yayasan Budi Sartika, yang mana dari RA sampai MI, terus MTS dan juga MA Budi Sartika di sana ada. Bahkan alhamdulillah prestasi-prestasi dunia pendidikan alhamdulillah sampai tingkat nasional, itu berkat pondok pesantren Tadris Al-Quran, ada yang juara nasional. Prestasi yang dicapai kemudian di MTQ Kabupaten, alhamdulillah yang pertama 2017 juara ke-1 alhamdulillah untuk provinsi, kemudian kaligrafi bidang jasa mushaf, kemudian 2019 alhamdulillah juara 1 masuk ke provinsi, yang provinsinya dari Sumedang. Lalu yang terakhir kemarin alhamdulillah juga ikut di Kabupaten Tasik juara 2, terus ikut lagi di Kabupaten Bogor alhamdulillah juara 2. Dan juga salah satu UMKM yang ada di Kampung Garunggang kami petakan per RT masing-masing, di mana yang salah satunya RT 3 ada ikonik yaitu jamur tiram dan kelenceng atau dewel, dan juga ada pertanian yaitu pertanian anggrek atau paneli di RT 6. Itu salah satu UMKM yang ada di Garunggang, dan masih banyak yang UMKM yang ada di Kampung Garunggang, baik peternakan maupun perikanan. Itu salah satu Kampung Garunggang. Terima kasih. Siapa lagi yang akan memajukan desa kecuali kita, berurang, diurang kepada orang. Pesantren ini merupakan salah satu aset dalam agama, juga aset dalam negara, yang mana dari pondok pesantren akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang insya Allah bangsa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heryati. Saya merupakan kepala wilayah Dusun Sinanggali. Dusun Sinanggali terdiri dari 7 ke-RT-an. Adapun potensi-potensi di Kampung Sinanggali, satu dalam bidang pertanian, 2 dalam bidang keterampilan yaitu anyaman. Bidang anyaman untuk ibu-ibu Dusun Sinanggali setiap harinya selalu memproduksi besek.
dan yang terakhir pengolahan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Ramdhani. Saya selaku Kepala Wilayah Dusun Sindang Karsa, Desa Rajadatu. Potensi-potensi yang ada di Dusun Sindang Karsa, yang pertama peternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga UMKM, bengkel motor, dan banyak lagi yang lainnya. Alhamdulillah pada saat ini Baitur Rahim sedang terus menggalakkan pendidikan, terutama di bidang pendidikan keagamaan. Selain dari itu, selain daripada pendidikan formal adalah lembaga pendidikan TPA, TKK, dan alhamdulillah Pondok Pesantren Majelis Taklim itu sudah berada di lembaga pendidikan Yayasan Baitur Rahim. Untuk itu sekali lagi saya mohon doa dan restunya dari semua masyarakat dan dukungannya untuk kemajuan khususnya di lembaga pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yona Ramdhana. Saya mewakili dari Dusun Sinangsi 1 Desa Rajadatu. Adapun potensi yang ada di Kampung Sinangsi 1 yaitu 1 buah TKA, 2 sekolah dasar, dan yang ketiga pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren At-Tauhid. Adapun pendidikan yang akan diberikan adalah mencakup salafiyah yaitu kitab kuning, dan pendidikan karakteristik akhlak untuk membangun jiwa santri menjadi generasi muda yang siap untuk memajukan agama dan bangsa. Adapun dari segi UMKM, di kami ada UMKM yang berdiri pembuatan sotong dan tahu bulat. Berikut ada pembuatan kicimpring kaca. Adapun yang lainnya dan potensi yang lainnya yaitu dari segi pertanian. Pertanian yaitu sawah dan segi palawija. Olahraga khusus di Kampung Sinangsi 1 ada lapang yang merupakan ikon Desa Rajadatu, yaitu yang bernama Lapang Santana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nawati, jabatan saya Kepala Wilayah Dusun Sinangsi 2. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan potensi yang ada di wilayah Sinangsi 2. Yang pertama, pertanian palawija jagung yang berada di RT 34. Yang selanjutnya kebun karet yang berada di RT 36. Selanjutnya unggas bebek yang berada di RT 36 sama kebun pepaya California. Selanjutnya kesenian tradisional calung yang berada di RT 37. Terus Masjid Al-Ikhlas yang ada di RT 34. Yang kedua, sekolah diniyah DTK TPI yang berada di RT 34. Pertanian padi yang berada di RT 34, sekolah Asakirin yang berada di RT 48, peternakan ayam pejantan yang berada di RT 48,
budidaya jamur yang berada di RT 34, budidaya kelenceng yang berada di RT 34. Jumlah RT yang ada di Kedusunan Cilangsi 2 ada 5, RW ada 1. Ini atas nama pengrajin calung, sarang sani calung Tekarsari, Magaduhan, grup calung. Ayo orang sasarangan, mula secara seni Sunda, warisan ti karuhun urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Susanti. Saya yang mewakili sebagai Kepala Wilayah Dusun Tambang Dora. Dusun Tambang Dora mempunyai 4 KRT-an dan 1 RW. Potensi di Dusun Tambang Dora ada beberapa pabrik sotong, ada 3 pabrik sotong UMKM. Dan pabrik batik juga, batik asli khas Tambang Dora. Kalau perbandingan motif Raja Datu sama yang Tasik ya Pak, memiliki keunikan yang sama, seperti warna yang kontras, lebar bahan, sama aja beda aja produknya, sama yang beda sama yang print. Kalau yang print pendek ukurannya paling sekitar setengah, kalau batik cap paling panjangnya 2,40 meter. Tiap pabrik juga masing-masing punya ciri khasnya, tergantung tiap pabrik juga beda lah semua gitu, nggak ada ciri khas asli tiap daerah Pak. Dan untuk kegiatan-kegiatannya posyandu yang dilaksanakan 1 bulan sekali, serta pengajian-pengajian rutin di 3 mushola yang ada di Tambang Dora. Dan untuk wisata kami punya jembatan gantung, dan mungkin untuk saat ini untuk wisata alam Sungai Cikembangnya memang belum tergarap, tapi insya Allah untuk kedepannya kita akan mulai menggarap untuk wisata alamnya. Perkenalkan, nama saya Egy Julian Herdiana selaku Kepala Wilayah Kedusunan Ciptarasa. Di Ciptarasa terdiri dari 5 RT. Adapun potensi di kampung kami di Dusun Ciptarasa, salah satunya yaitu meliputi pertanian, ada di bidang perikanan, pembesaran ikan mujair, ada peternakan sapi. Dalam bidang UMKM di Desa Raja Datu, termasuk di wilayah kami, ada yang namanya sotong. Dan alhamdulillah produksi sotong di wilayah kami di Desa Raja Datu sudah mencapai ke beberapa kota. Produksi perharinya bisa mencapai 50.000 pieces per hari dan dikirim ke kota Bandung, Solo, Jogja, dan Pekalongan. Untuk yang bekerja, kami memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar kampung Ciptarasa. Dan ada 1 buah usaha UMKM yang dinamakan keripik kaca di dusun kami. Alhamdulillah pemasarannya juga sudah bagus. Dalam bidang pertanian, ada yang menanam sayuran, pepaya, dan masih banyak lainnya perkebunan di kami. Berikut duren pun ada. Alhamdulillah semuanya sudah berkembang dengan baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabar Benul Muharram. Jabatan saya sebagai Kepala Wilayah Kedusunan Jagabaya. Kedusunan Jagabaya terdiri dari 1 RW dan 5 RT. Potensi yang ada di dusun kami, yang pertama dari bidang pendidikan. Dari bidang pendidikan mencakupi dari SMP, SMA sama perkuliahan yang terletak di Al-Kausar 561 yang berada di KRT-an 23. Terus dari bidang peternakan, di dusun kami terdapat peternakan domba Garut yang alhamdulillah pada saat ini kami mensuplai domba dari Garut asli. Terus dari bidang UMKM-nya di kami
ada beberapa UMKM yang sedang berjalan. Yang pertama UMKM di bidang makanan, yaitu roti sama nengrot itu berada di TRT-an 20. Produksi roti sus dan teh manis beralamat di Desa Raja Datu, Dusun Jagabaya. Juga bidang UMKM opak yang berada di KRT-an 21. Di bidang pertanian meliputi pertanian budidaya pepaya California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Istiqomah, kawil dari Pusaka Mukti. Potensi yang ada di Pusaka Mukti yang pertama dari bidang UMKM, pabrik keripik, pisang, pabrik comring, opal, ada juga PAM, sarana air bersih yang sudah dikelola beberapa tahun. Alhamdulillah konsumennya ada 54 orang, alhamdulillah. Dan seterusnya ada pemancingan yang ada di Situ Garunggang. Situ Garunggang, namanya Situ Garunggang, padahal adanya di Pusaka Mukti, tapi dulunya kan Garunggang itu Pusaka Mukti adalah daerahnya Garunggang, di Dusun Garunggang. Sekarang pemekarannya di Pusaka Mukti. Jadi situnya tetap jadi namanya Situ Garunggang. Di sana jadi potensinya yaitu pemancingan yang alhamdulillah sudah berlangsung beberapa waktu, ada pemasukan dari BUMDes. Saya tunggu kedatangannya, spotnya pada bagus-bagus, ikannya lumayan, tarikannya lumayan, pokoknya dijamin puas, mantap. Kita zona nyaman mancing kita nih, itu Garunggang, Raja Datu. Dan yang lainnya ada konveksi pembuatan celana dari kaos. Alhamdulillah itu sudah berjalan beberapa lama. Mudah-mudahan selanjutnya Pusaka Mukti menjadi daerah yang maju. Nama saya Tatang, selaku Kepala Wilayah dari Dusun Mekarjaya. Tadi dari 4 RT RW 10, potensi yang ada di Kampung Mekarjaya ada perikanan, antaranya pembibitan gurame dan peternakan ayam, pemeliharaan ayam pejantan dan ayam broiler. Juga dari pertanian terdiri dari penanaman pohon durian dan pohon pepaya. Terus dari pemberdayaan ada Kampung KB. Dari bidang UMKM, pemberdayaan ada pembuatan atau pembikinan sotong, termasuk juga keripik atau bikin kue goyang. Mudah-mudahan ini tempat bisa dijadikan agrowisata buat kedepannya, bisa petik sendiri, bisa makan di sini sendiri, bisa langsung beli di tempat ini sendiri. Langsung mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi untuk semua petani-petani Indonesia, terutama anak muda. Di bidang olahraga bola voli, sepak bola, tenis. Dulu sampai sekarang prestasi olahraga itu mempunyai keunggulan gitu. Cabang-cabangnya diantaranya bulu tangkis, bola voli, sepak bola, tenis meja. Selalu di Kecamatan Cineam prestasinya membanggakan. Bahwa sepak bola di Raja Datu itu adalah ada suatu mendapatkan piala emas. Ya, tetapi betul karena waktu saya dulu juga, waktu ada Pora Persatuan Olahraga Raja Datu, yaitu berdiri tahun
3 Agustus 1984 saya diakhiri dan dibangkitkan kembali dengan keadaan persada yang barusan tokoh atau anak mudanya. Dan kebetulan dari tahun 1984 saya belum merasa diri terkalahkan, dan saya terharu setelah ada berita bahwa Raja Datu terpanggil oleh Kabupaten Tasikmalaya. Ternyata dari divisi 1 sampai dengan divisi 2 kami mendapatkan juara emas. Dan waktu itu saya merasa lagi terharu lagi. Saya ingin mengembangkan anak muda, baik di persepak bolaan, bola voli maupun bulu tangkis, tenis meja dan sebagainya. Itulah yang saya akan terharu, dan saya mendirikan SSB, yaitu SSB Putra Santana, yaitu berdiri pada tanggal 3 Agustus 2004. Kalau Lapang Santana, ini ya Lapang Santana itu dan tempatnya sangat strategis gitu kan, di pusat pemerintahan desa, kompleks desa gitu. Jadi ini aset yang perlu dipertahankan, diperbaiki, mungkin lebih ditingkatkan lah Pak. Segi prestasi dari anak-anak Raja Datu, mudah-mudi sudah berprestasi di tingkat Jawa Barat, tingkat nasional, diantaranya catur untuk Porda. Alhamdulillah untuk Porda tahun kemarin atlet catur dapat medali perunggu. Terus dari cabang lain, cabang motocross, balap motor, ada salah satu warga Raja Datu yang mendapat juara kejuaraan daerah Jawa Barat dalam event gesrek di Jawa Barat. Harapan saya untuk ke depan, semoga masyarakat desa Raja Datu itu tergugah untuk mendukung, terutama di bidang olahraga sepak bola. Karena kalau masyarakat mendukung, insya Allah aparat-aparat atau penggerak dari desa akan memfasilitasi, terutama lapang bola yang ada di desa Raja Datu itu akan terlihat megah, atau pembangunannya akan secepatnya menjadikan lapang bola yang sangat megah. Saya Hendar sebagai Sekretaris Desa Raja Datu. Tugas Sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya Sekretaris Desa membawahi 3 kepala urusan. Yang pertama kepala urusan keuangan, yang kedua kepala urusan perencanaan, yang ketiga kepala urusan tata usaha dan umum. Fungsi Sekretaris Desa yang pertama melaksanakan perencanaan administrasi desa, seperti perencanaan pembangunan desa dan perencanaan keuangan yang dilaksanakan desa. Melaksanakan rencana keuangan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga membuat laporan administrasi pelaksanaan keuangan. Kami selalu koordinasi dengan aparat setempat, RT, RW, dan kepala kewilayahan, minta kerjasamanya sekecil apapun yang ada masalah di desa dan wilayahnya, selalu koordinasi. Kapan saja kami selalu siap untuk membantu demi kelancaran dan keamanan untuk di wilayah Desa Raja Datu. Desa Raja Datu ke depan bisa lebih maju, lebih mandiri,
berdasarkan potensi. Saya selaku Ketua BPD Rajadatu menyampaikan bersyukur atas kepala desa yang sekarang Bapak Agus Sajat yang telah melaksanakan pembangunan secara bertahap dan kami terus semoga semuanya lancar dan ada Sesuai visi misi saya dalam membangun Desa Rajadatu, yaitu Rajadatu Bersahaja, semoga dengan adanya potensi yang telah saya sampaikan tadi itu jadi bahan positif dalam rangka mewujudkan fungsi pemerintahan desa yang relevan, nyata, dan terasa oleh masyarakat, sehingga bisa menjadikan stimulan untuk pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, sampai pemerintahan pusat, dan bahkan bisa juga bagi para pengusaha besar yang memiliki rasa cinta tanah air untuk lebih tambah bersinergi dan berpartisipasi aktif dalam membangun perekonomian desa.